Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah visualisasi digital 3D. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih tentang modeling ya, tapi di sini kita akan membahas tentang modeling lanjut. Oke, pada pertemuan lalu kita sudah bahas proses pengenalan environment kita di Blender. Kemudian kita juga sudah belajar sedikit tentang primitive object. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu tentang apa saja sih yang dapat kita perhatikan di area 3D kita gitu ya. Kita ketahui bahwa secara default ada light, ada kamera, ada cube. Nah, ini adalah default 3D scene yang ada pada saat kita pertama kali buka aplikasi Blender. Ya. Nah, kemudian apa sih yang istilahnya menjadi bagian dari suatu objek 3D? Ya, kita ketahui bahwa ini sebenarnya kan layar kita 2 dimensi ya. Kita tahu datar kita, namun karena adanya shading ya, karena ada pencahayaan, bisa kalian lihat di sini kita gerakin kameranya dengan cara saya nyalain ininya screen key. Oke, saya sambil tahan alt klik kiri atau sambil middle mouse aja gitu ya. Saya tahan middle mouse sambil digerakin. Di sini kalian bisa lihat si cube ini terlihat seperti 3 dimensi. Hal ini dimungkinkan karena ada algoritma yang mensimulasikan jatuh cahaya ya. Jadi seakan-akan objeknya jadi terlihat ada perbedaan cahaya antara bagian atas dari arah samping kiri dan samping belakang sini memiliki perbedaan shading ya, jatuh cahaya, sehingga terlihat objeknya memiliki volume. Nah, oke. Nah, ini kan kita tahu bahwa ini objek kubus, dan kalau kita pencet Shift A, di situ ada berbagai macam jenis objek primitif lainnya ya, seperti circle, UV sphere, icosphere, cylinder, torus, cone, dan seterusnya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mencoba membuat objek yang lebih rumit, lebih berbeda ya. Nah, kita harus pahami apa sih yang membangun suatu objek 3D. Nah, jadi untuk hal ini kita perlu pindah mode ya. Secara default kita ada di object mode, kita harus pindah ke edit mode ya. Sebenarnya nanti ada sculpt mode, vertex paint, weight paint, texture paint, cuma sekarang kita fokus dulu ke edit mode ya. Nah, pada saat kita pindah ke edit mode, sekarang visualisasinya sedikit berbeda. Sekarang proses selectionnya, kalau kita pencet A, kemudian A, select lagi, select all. Sekarang nggak kayak di object mode yang nyala kan cuma outline-nya aja ya. Kalian bisa lihat kalau kita pilih suatu objek, yang ke highlight cuma outline dari suatu objeknya aja. Tapi pada saat kita di edit mode, yang ke highlight hampir semuanya ya. Nah, jadi teman-teman saya minta perhatiin di sebelah kanan bawah di sini ya. Suatu kubus ya, di sini kan dia memiliki 8 buah sudut ya. Ada 8 buah sudut, kemudian ada berapa sisi ya? 4 kali 3, ada 12 sisi ya. Kemudian ada 12 rusuk ya, 12 rusuk, kemudian ada 6 face atau 6 sisi di sini. Jadi istilah sudut itu kalau di 3D namanya adalah verts atau vertex. Ya, di sini jumlahnya ada 8 ya. Ada 8 sudut ya, teman-teman bisa lihat di sini verts ya, ada informasi verts atau vertex 8. Kemudian edge ini adalah rusuk, yaitu dimana suatu sudut bersebelahan dengan sudut lain ya, yang berseberangan, maka itu adalah suatu edge atau rusuk namanya di sini. Kalau kita biasa kenalnya dengan istilah rusuk ya di matematika, tapi kalau di sini namanya edge. Kemudian suatu rusuk yang bersebelahan membentuk suatu sisi, membentuk suatu area gitu ya, kalau dibilang itu namanya face ya, yang kita biasa kenal dengan nama sisi. Nah, setiap hal ini kita bisa select per bagian. Jadi ada namanya vertex selection ya, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Ini vertex selection, ini edge selection, ini face selection. Kita bisa pilih vertexnya aja atau sudutnya aja. Kita bisa pilih salah satu aja atau bisa pilih lebih dari satu dengan cara tahan shift ya. Kemudian saya bisa grab, bisa rotate, bisa scale ya. Pilih 4-4-nya, maka dia akan menjadi sisi
Jadi intinya kalau kalian mau fleksibel, kita bisa pakai vertex selection aja. Karena kalau kita menggunakan vertex selection, kita bisa melakukan edge selection. Kalau kita menggunakan vertex selection pun kita bisa melakukan face selection. Kalau kita pilih 4 sudut yang berseberangan, ya. Nah, tapi kalau kita hanya pilih edge selection, kita hanya bisa melakukan seleksi terhadap suatu edge aja, ya. Tapi kalau kita edge 4 edge, maka menjadi satu sisi atau face, ya. Kalau kita pakai face selection, kita bisa melakukan seleksi berdasarkan face-nya aja. Oke. Ya. Nah, saya kembali ke vertex selection. Nah, terkadang kita kan kalau select satu-satu kayak gini rada repot ya. Kita pilih, klik kanan shift, klik kanan shift, klik kanan shift, maka kita akan pilih keempat sisi tersebut. Nah, ada namanya area selection. Kalau saya sambil tahan control, kemudian oke. Ya, saya kalau pakai B ya, sini aja. Nah, ada box select ya, kemudian ada circle select. Nah, kalau saya pakai box selection ini, saya tinggal pencet B dulu, kemudian klik areanya, kayak pilih area, kemudian saya akan melakukan seleksi terhadap suatu vertex yang ada dalam box tersebut, ya. Ini mempermudah kita dalam proses seleksi. Tinggal B select, kalau mau unselect bisa pakai B middle mouse, unselect. B klik kiri area. Ini box selection, nggak kelihatan ya di mouse-nya, memang apa-apa. B, nah ini saya klik kiri. Kalau saya B middle mouse, maka saya akan unselect objek tersebut. Nah, ada namanya circle select. Circle select kalau saya pencet C, kemudian saya scroll down, maka dia akan membesar. Saya scroll up, dia akan mengecil. Sedikit berbeda dengan box select, saya harus setelah saya aktifkan circle select dengan shortcut C, saya pilih areanya dulu. Nah, ini saya belum bisa ngapa-ngapain. Saya belum bisa grab, rotate, atau scale di sini. Saya harus klik kanan dulu untuk mengeksekusi selection saya. Baru saya bisa melakukan scale, rotate, maupun grab. Ya. Oke. Circle select dan box select. Sama dengan circle select, kalau ada yang nggak sengaja kepilih seperti ini, klik kiri untuk selection, middle mouse untuk unselect. Kayak gitu. Ingat, middle mouse untuk unselect dan left click untuk melakukan select. Oke, seperti itu. Nah, kalau mau select all tinggal pencet A aja. A select all, A lagi unselect all. Oke, nah operasi apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk merubah objek-objek ini? Tadi kan sudah ya, saya contohnya sedikit. Jadi kalau saya select objeknya, kemudian saya scale misalnya, kemudian saya rotate misalnya kayak gitu ya. Nah, kan objeknya berubah ya. Nah, satu lagi, kalau kita ingin menambahkan mesh-nya, menambahkan jumlah mesh, kita bisa pakai extrude. Saya pencet E di sini untuk extrude. Extrude biasanya tegak lurus dengan area yang kita pilih, khusus untuk face ya. Kalau untuk edge atau vertex, misalnya di sini saya juga bisa hanya melakukan extruding hanya untuk vertex. Kayak gini misalnya saya extrude ke sumbu Z, nah gitu. Cuma vertexnya aja. Extrude sebelah juga ke sumbu Z. Nah, ini kan nggak punya face ya, nggak punya penampang. Jadi kalau saya ingin buat dia jadi edge, saya pilih dua titik yang berseberangan. Seperti ini kan dia nggak berseberangan sebenarnya. Kalau kita ingin buat jadi edge, saya tinggal pencet pilih kedua titik ini, kemudian pencet F. Ya, untuk mengisi satu face, saya pilih keempat sisinya, 1, 2, 3, 4, dan kemudian pencet F. Maka dia akan menjadi satu kesatuan sisi. Ya, ini memang nggak ada bentuknya, tapi saya cuma ingin menunjukkan operasi-operasi yang bisa kita lakukan dengan proses extruding, kemudian tadi face selection, edge selection, dan vertex selection. Nah, jadi nggak hanya box sebenarnya yang bisa kita edit seperti ini. Objek apapun, misalnya kita tambahkan circle, ya. Kalau saya ke edit mode, kelihatan vertex-vertexnya. Kalau saya select all di sini, kemudian saya extrude, maka dia akan menjadi silinder. Dan kemudian kalau saya pencet F masih select ini, maka saya akan menutup penampangnya. Ya.
ini. Saya bisa melakukan seleksi seperti ini ya. Saya pakai circle selection, kepilih semua di sini. Saya bisa pencet F, atau lebih mudah lagi ada namanya loop selection. Jadi ini adalah merupakan suatu looping ya. Jadi awal bertemu dengan akhir, ini adalah suatu loop. Kalau saya alt klik kanan di sini ya, di bagian kira-kira dirusuk seperti ini, maka saya akan melakukan seleksi terhadap suatu loop tersebut, dan kalau saya pencet F, maka saya juga akan menutup penampangnya. Saya fill face-nya ya. Oke, nah kalau misalnya tadi si circle-nya saya select, saya ke edit mode, saya hanya pilih bagian-bagian tertentu saja misalnya gitu ya. Saya sambil shift select. Oops. Lagi ini tiga misalnya. Tiga. Oke. Kemudian saya extrude ke Z seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau saya misalnya mau extrude, saya klik kanan untuk nge-cancel dan saya scale ke bottom, dia akan membentuk suatu hal yang sangat berbeda kayak gitu ya. Ya misalnya saya pencet F di sini, F, pilih F. Jadi istilahnya modeling di sini jadi benar-benar fleksibel ya. Jadi saya lakukan box selection di sini, ya, box selection, kemudian misalnya saya extrude, kemudian saya scale down lagi, saya extrude ke atas, extrude ke dalam, seperti itu. Maka dia akan membentuk suatu hal yang lebih fleksibel, atau kita bisa membentuk apapun ya sebenarnya dari teknik modeling seperti ini. Oke, itu untuk basicnya dulu. Nah sekarang sebenarnya kita nggak hanya bisa melakukan proses modeling dengan cara seperti ini. Nah cara selanjutnya adalah apabila kita ingin melakukan modeling yang lebih presisi, kita bisa menggunakan namanya curve ya, atau NURBS ya. Jadi misalnya kalau kalian di object mode, saya kembali lagi ke object mode, kemudian saya pencet shift A, kemudian curve, kemudian di sini ada Bezier, circle, NURB curve, dan NURB circle, ada path juga. Mungkin kalian paham istilah pen tool di Adobe Illustrator ya. Jadi Bezier ini sangat mirip dengan tools tersebut ya. Jadi kalau saya klik kiri di Bezier, kita akan mendapat sebuah kurva, Bezier curve ya. Nah ini kurvanya kalau kita mau rubah, kita ke edit mode, saya klik setup untuk pindah ke edit mode. Nah di sini kita punya suatu anchor point kan, biasanya kita istilahnya di sini. Nah tapi di sini namanya adalah ya mungkin lebih mudah kita anggap point aja ya gitu ya di sini. Kemudian di sini dia punya handle-nya ini kalau kita rotasi ya, kalau saya rotate ini, maka dia akan membentuk kurva yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya saya bisa melakukan proses grab rotate scale terhadap handle-nya ya. Misalnya saya rotasi hanya satu sisi, saya scale hanya satu sisi, atau kalau saya pilih tip point tengahnya, maka saya akan nge-scale ke dua handle-nya, dua bagian handle-nya. Sama halnya juga di sini saya bisa rotate. Oke, fungsinya apa sih kurva ini? Nah, kita coba buat dulu. Nah dari kurva ini kita coba ngebuat suatu mungkin suatu tipografi aja ya, mungkin biar simple. Mungkin saya buat huruf A gitu. Nah ini saya coba rotate dulu, saya pilih salah satu titik, kemudian saya extrude gitu ya. Nah intinya fungsi-fungsi atau operasi-operasi yang tadi kita pelajari juga bisa kita lakukan untuk kurva. Jadi misalnya di sini saya rotate, saya extrude bisa gitu ya. Saya rubah arahnya sesuai dengan yang saya butuhkan.
Kemudian kalau saya butuh rubah handle-nya, mungkin kalian kalau biasa pernah kerja di Illustrator mungkin paham ya untuk hal ini. Jadi kita bisa membentuk suatu objek yang memiliki bentuk kurva menggunakan Bezier. Nah, kalau membuat dia lebih runcing, kita bisa lebih bawa ke dalam. Saya masih bingung tadi mau buat huruf apa, jadi mungkin ini kita buat huruf B aja. Oke, saya extrude dalam, saya extrude lagi. Nggak harus yang terlalu nyeni juga ya, ini cuma untuk contoh aja. Kemudian extrude lagi. Dan yang terakhir, untuk menggabungkan titik akhir dan titik awal, saya bisa tadi pilih dua sisinya dan pencet F untuk ngefill sisanya. Oke. Ini saya buat jadi rada runcing. Ini saya box selection. Oke, nah dari path yang dari Bezier curve yang sudah buat ini, misalnya kita ingin memberikan dia volume ya, ini sebenarnya cocoknya kalau kita mau buat suatu objek-objek yang mungkin kalau kalian mau desain logo ya, nanti memang bagian dari assignment dari pertemuan minggu ini adalah membuat logo. Jadi nanti kalian bisa menggunakan Bezier curve ini dalam proses modeling logonya ya. Setelah jadi si kurvanya misalnya seperti ini, kalian bisa pindah ke object mode ya, kembali ke object mode, kemudian pencet W. Nah di situ ada convert to mesh ya, shortcutnya Alt C juga bisa kalian gunakan. Kalau saya pencet ini, maka kalau saya kembali ke edit mode, maka sekarang dia sudah jadi mesh. Jadi kita editingnya nggak bisa pakai kurva kayak tadi. Cuma di sini kelebihannya adalah pada saat kita sudah convert ke mesh, kita bisa extrude dia ya. Kalau saya extrude ke atas ya, maka dia akan memiliki volume seperti ini. Nah proses fillingnya kalau huruf seperti ini mungkin kita harus hati-hati ya. Kalau saya pencet F langsung juga bisa sih ya, jadi bisa seperti ini. Tapi kalau kalian misalnya ingin memberikan suatu hal yang mungkin nanti di tengahnya ada isinya gitu, mungkin kita bisa proses fillingnya lebih berbeda gitu ya. Misalnya jangan pakai F, tapi misalnya di sini saya pencet extrude dulu ya. Tapi mungkin di bagian-bagian tertentu aja ya. Misalnya di sini, di bagian sini saya pakai F, nggak apa-apa deh ya. Kemudian di bagian sini mungkin ya saya pakai extrude, kemudian saya scale ke dalam kayak gitu. Kemudian saya F untuk filling dia. Ini kan jadi kayak ada bagian dalamnya gitu ya. Jadi silahkan kalian coba latihan aja menggunakan hal ini ya. Extrude, kemudian saya scale, kemudian saya extrude lagi ke dalam seperti itu kira-kira. Jadi ini huruf B ya. Satu lagi, jadi ini kan kelihatan masih garis-garis patah-patahannya ya. Kalau kita ingin buat dia tampilannya jadi lebih menarik, kita bisa rubah dia jadi smooth untuk di bagian shade-nya ya. Jadi di bagian objek, kemudian ada pilihan shade smooth, maka tampilannya mungkin jadi lebih smooth ya. Tapi memang tergantung dari bentuk vertexnya ya. Jadi mungkin kadang-kadang lebih baik tetap biarin aja dia flat ya. Jadi mungkin jenis tipografinya jadi lebih menarik kayak gitu. Nah ini adalah Bezier ya. Oke. Nah sebenarnya ada yang lain juga, misalnya kayak NURB curve ya. NURB curve ini mirip dengan Bezier, tapi handle-nya cukup berbeda.
Jadi kalau saya pencet edit mode sekarang, kita seakan-akan kayak punya sisi handle-nya itu di luar kurvanya. Ya, jadi nanti si kurva akan mengikuti handle-nya. Jadi kalau saya extrude itu cukup di satu bagian ujung. Kalau di sini saya extrude juga bisa sih. Ya, tapi hati-hati. Saya extrude di satu bagian sini misalnya. Kayak gitu ya. Jadi si kurvanya akan mengikuti bentuk titik terakhir. Sorry, kurang satu dari terakhir ya. Jadi kalau saya extrude sekarang, maka si kurva akan menempatkan posisinya di sini. Kayak gitu. Ya, dia akan mengikuti arah poin-poinnya. Tergantung kalian mau pakai yang mana ya, mau pakai NURB atau mau pakai Bezier. Lebih suka yang mana terserah, nanti kalian coba pelajari aja. Sama halnya di sini kalau saya pencet F, maka dia akan menyatu kurvanya. Dan kalau saya ke object mode dan pencet W, kemudian convert to mesh, sekali lagi dia akan menjadi mesh. Jadi kalau saya extrude, dia akan memiliki volume. Ini bentuknya memang nggak jelas, tapi intinya sama ya, si NURB curve dan Bezier curve. Terserah kalian mau coba pakai yang mana untuk modeling logonya nanti. Satu lagi sebenarnya ada teknik modeling dengan menggunakan namanya metabal. Metabal ini lebih ke arah ini ya. Sebenarnya lebih ke arah intermediate gitu kalau kalian sudah biasa menggunakan teknik-teknik yang sebelumnya gitu. Metabal biasanya digunakan untuk membuat basic mesh untuk istilahnya sculpting. Kalau kita ingin membuat ada nama teknik sculpt gitu ya. Nanti kalau kalian misalnya ingin belajar lebih detail lagi, tutorialnya banyak di YouTube gitu ya. Ada namanya sculpt mode ya. Sculpt mode itu kalau kalian ingin melakukan proses modelingnya kayak ngukir gitu ya, ngukir patung atau ngukir kayu gitu ya. Tekniknya mungkin mirip-mirip tapi ya pakai mouse gitu secara digital. Nah, namanya adalah metabal ya. Nah, metabal ada berbagai macam bentuk, ada ball, ada kapsul dan sebagainya. Di sini metabal ini kalau kita ke edit mode ada dua garis ya, ada garis merah dan garis hijau. Ya, si metabalnya kita bisa scale up, scale down gitu ya. Intinya garis hijau ini pengaruh dia terhadap metabal di sebelahnya. Merah ini adalah apa namanya, posisinya dia yang dipengaruhi gitu aja ya oleh si metabalnya. Jadi kalau ini kita nggak bisa extrude di sini ya, kita hanya bisa rotate. Rotate sebenarnya juga nggak ngaruh karena ini bola gitu ya. Kita bisa scale up dia ya. Kemudian semakin besar dia, semakin ya sudah pasti semakin besar si ballnya. Jadi kalau saya duplicate, perhatikan di sini ya, garis hijau ini kalau saya scale, dia nggak bisa lebih besar daripada garis merah. Kalau saya garis merah saya besarin ya. Jadi ada dua macam selection ya. Kalau saya duplicate di object mode, sebenarnya juga bisa ya. Kalian kalau ke edit mode tuh hanya mempengaruhi si garis hijaunya aja ya. Oke. Kalau kalian mau kerja di object mode juga bisa. Nah, intinya adalah oke, saya ulang dulu. Dengan menggunakan metabal ini kita sebenarnya bisa membuat suatu basic shape ya. Misalnya di sini saya buat bentuk binatang gitu ya. Tinggal pakai shift D untuk duplicate. Saya ke view, duplicate lagi. Misalnya seperti ini, entah ini makhluk apa. Duplicate. Nah, saya ke top view, scale down, duplicate. Oke. Ini mungkin saya pilih semua, kemudian saya duplicate.
Saya bisa pakai circle selection juga di sini. Saya duplicate. Saya bawa ke sumbu X, SX min 1. Nah, kira-kira seperti ini. Entah ini mau apa. Intinya dengan menggunakan metabal kita bisa membuat suatu mesh dengan cepat. Nah, namun di sini istilahnya si meshnya sebenarnya bisa kita gunakan ya untuk proses modeling. Namun di sini untuk metabal mungkin saya cuma mau nunjukin aja proses modelingnya dengan menggunakan metabal, tapi saya nggak saranin kalian untuk membuat objeknya dengan metabal ini. Kalau kalian ingin pelajari tutorial di YouTube banyak, silahkan kalau kalian ingin coba melakukan proses modeling dengan menggunakan metabal. Oke. Ya, mungkin sekian materi kita hari ini. Cukup banyak ya teknik modeling yang sudah kita pelajari. Silahkan kalian pelajari yang paling enak buat kalian, mau yang teknik pertama yang menggunakan box selection kemudian pilih vertex, edge maupun face, atau teknik kedua menggunakan kurva, atau teknik ketiga ini menggunakan metabal. Jadi silahkan yang mana kalian kira-kira lebih mudah untuk melakukan proses modeling. Tapi tergantung sebenarnya ya, bukan masalah lebih mudah atau enggaknya, tergantung dari model yang ingin kalian buat. Kalau yang ingin presisi atau hard surface memang sebaiknya menggunakan kurva atau NURB curve ya, mau Bezier atau NURB silahkan. Tapi kalau kalian ingin membuat objek-objek yang fleksibel, mungkin metabal lebih sangat membantu. Namun teknik pertama itu kalian sebenarnya sangat-sangat lebih fleksibel lagi gitu, dalam artian kalian mau buat yang hard surface atau mau buat yang bentuk-bentuk fleksibel bisa. Namun di situ memang harus memahami navigasi yang sangat baik ya, karena terkadang kalau kita nggak hati-hati pada saat kita menggunakan teknik modeling pertama, di situ objeknya bakal kemana-mana. Jadi silakan kalian pada pertemuan hari ini latihan aja dulu banyak-banyak menggunakan teknik modeling tadi, dan kemudian nanti silahkan di pertemuan hari Jumatnya baru ngerjain si tugasnya ya, assignment-nya. Namun kalau kalian mau kerjain langsung hari ini juga silahkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.